Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya, gimana nih kabarnya semuanya? Ya, sehat selalu, rezekinya dimudahkan dan semua urusan dimudahkan ya. Ya, ini posisi lagi di perempatan Margasari. Ya, Margasari itu berarti tempat idamannya para santri ya. Dulu waktu boleh ada perizinan itu pasti santri dalam Mujadaya langganannya Margos Astadin Zat, nah Milai Nahi, Lamarhos. Nah ini perempatan Margasari ini. Yang Margasari karena memang desa pondok kita lokasinya di Desa Perumpu Utara dan Kecamatan Margasari ya. Jadi ya untuk pasar, untuk beli sesuatu itu ya yang paling terdekat ya Margasari ini. Ada sih Kesambi tapi lebih kecil pasarnya, lebih besar pasar Margasari ini. Pastinya ya anak-anak santri, terutama alumni yang dulu masih boleh untuk izin waktu sebelum corona menyerang, itu ya nggak asing lah dengan pasar Margasari. Dan pasarnya sekarang agak bagus, memang lebih bagus sih, direnovasi pasarnya itu jadi nggak kumuh lah. Dulu kan kumuh banget, sekarang bersih pasarnya itu, bisa menjadi dua. Yang pasar lama itu untuk baju-baju, yang basah-basah itu di perempatan belok kanan. Kalau yang di perempatan lurus itu kanan jalan itu yang kering-kering ya, baju-baju, kemudian gerabah-gerabah itu di situ. Kalau yang sayuran basah-basah itu di perempatan lampu merah itu belok kanan dan situ. Itu pasar Margasari namanya. Ya, teman-teman semuanya, kemarin itu penjengukan santri Banin ya, berarti gelombang ketiga. Besok itu Jumat itu gelombang terakhir, gelombang keempat, kelas 3 Idadi, kemudian 4, 5, 6 Banat itu. Jumat kemarin itu kelas 3A, berarti kelas 3 Putra, yang kelas Idadi sama kelas 4, 5, 6. Nah, kelas 4, 5, 6. Jadi katakan kemarin sepi ya, nggak terlalu rame, nggak seramai kayak waktu 2 gelombang sebelumnya. Ya wajar karena emang anak-anak aliyah terutama Banin itu emang agak males ya dijenguk. Itu kayak apa sih ya, kayak hal-hal yang memalukan gitu ya. Udah gede dijenguk modif itu kayak gimana gitu. Jadi nggak terlalu menggelora ingin menggebu-gebu ingin dijenguk, itu nggak seperti kelas lainnya gitu. Jadi ya memang agak sepi gitu, nggak serame itu. Paling kalau jenguk paling hanya bapaknya satu orang gitu, nggak serame pakai mobil rombongan itu, nggak pas kemarin itu. Nah, ada beberapa yang menyampaikan, Ustadz, di pondok itu kok boleh dijenguk santri seperti biasanya gitu kan. Kok di Darul Mujadah itu santrinya susah banget, mau ketemu anaknya aja susah banget. Dia hanya boleh ngirimin paket nanti dititipin ke pos saja gitu. Hanya anaknya, apalagi anak baru itu kan karena takut dihukum ya, karena emang penjengukkan itu nggak ada, nanti akhirnya Bapenta punya mahkamah untuk anak-anak santri yang bertemu dengan orang tuanya gitu. Nah, oke. Nah, pengennya itu ya disamakan gitu kan. Di pondok lain juga boleh, di Darul Mujadah juga boleh gitu kan. Nah, oke teman-teman, mari kita bahas bersama ya. Ya, jadi layaknya sebuah keluarga gitu ya, keluarga kecil gitu kan. Itu kan punya rumah masing-masing gitu. Dan rumahnya itu kan berbeda-beda juga, nggak sama gitu. Ada yang hanya 2 kamar, ada yang mungkin hanya ngontrak gitu ya, hanya kontrak
punya satu kamar, bahkan nggak ada kamar ya, hanya apa namanya dapur sama tempat itu jadi satu gitu kan. Ada yang kamar rumahnya itu megah ya, mewah, layaknya seorang sultan gitu kan. Ya ada juga gitu, ada juga. Dan otomatis kan untuk aturannya dan untuk bersih-bersihnya, cara merawatnya kan juga berbeda-beda. Nah, sama halnya dengan pondok pesantren Mujadah dengan pondok yang lainnya. Ya ada beberapa pondok yang membolehkan santrinya dijenguk oleh orang tuanya. Ada yang benar-benar boleh seperti nggak ada corona, ada. Ada yang boleh tapi harus swab orang tuanya. Ya hanya berapa apa namanya 1 minggu sekali. Ada yang boleh dijenguk tapi sebulan sekali. Ada juga ya macam-macam. Ada yang seperti biasa tadi yang pertama itu yang nggak ada kayak nggak ada corona juga ada itu. Ada sekali gitu. Nah, Darul Mujadah bagaimana? Darul Mujadah ini baru luar biasa gitu kan ya. Pondoknya pelit banget gitu ya. Ya, Darul Mujadah memang kita bismillah ikhtiar ya. Ikhtiar karena ini memang lagi corona. Oh, ini di Jatilawang gitu, supaya ada proyek ini. Hati-hati ya. Kayak drainase kayaknya. Dari Papelaut juga itu juga proyek drainase nih, jadi hati-hati banyak proyeknya ya di sini. Dan kalau malam juga gelap ini, hati-hati kalau lewat sini. Nah, dan Mujadah kan berarti baru bulan kemarin ya, berarti September itu baru baru dibolehkan menjenguk. Itu pun dibatasi, coba bayangkan, hanya 30 menit gitu kan, jauh-jauh dari Brebes misalkan atau dari Jakarta gitu ya. Jadi jarak yang ditempuh perjalanan sama ketemu anaknya itu lebih lama di jalannya gitu daripada ketemu anaknya kan. Ya siapa yang nggak kecewa kan? Ya, pastinya semuanya. Iya, tapi ala kulli hal luar biasa ya orang tua ya bunda, terima kasih sekali ya. Ya, berkorban, berjuang ya, kita bersinergi antara pihak pondok dengan wali santri untuk mengupayakan yang terbaik buat anak-anak kita semuanya. Ya, lebih lagi ke tadi ya, jadi Darul Mujadah itu hanya membolehkan berarti 1 tahun ya, mau 1 semester ini berarti hanya 1 kali kan, jatahnya satu kali doang gitu kan, jatah kunjungan 1 kali gitu. Ini terakhir nanti Jumat besok nanti selanjutnya udah ujian lisan itu kan, ujian lisan, nanti ujian tulis sudah berpulangan kan. Berarti ya nggak tahu, kita belum tahu untuk tahun semester akhiran kita belum tahu gitu kan. Nah, dan di kita ya itu keputusan bersama gitu. Kita di pondok itu nggak pernah ada, setiap masalah itu kita putuskan di forum gitu, di forum bersama gitu. Ya namanya di forum itu ya ada yang usulnya A, ada yang B, ada yang C, yang D, macam-macam gitu kan. Ya, dan kemudian akhirnya singkat cerita ya keputusan itu yang kita laksanakan itu. Jadi santri tidak boleh jenguk, kemudian ada penjengukan tapi dengan batas-batas aturan yang telah ditentukan. Ya, dibagi jadwalnya, kemudian waktunya hanya 30 menit saja itu kan. Nah kenapa di pondok itu boleh Ustaz? Boleh jenguk bebas lah, semaunya gitu, semaunya kita gitu, kayak nggak ada corona gitu. Oke, ya kita nggak menyalahkan mereka. Ya pondok itu pun ya yang dimaksud itu pun juga pastinya sudah melewati mufakat dari orang internalnya juga gitu loh. Ya jadi kita nggak menyalahkan mereka, monggo silahkan. Nah, dan kita yang di Mujadah pun ya tolong juga jangan disamakan dengan pondok yang lain. Ya setiap rumah tangga, setiap keluarga itu punya urusan masing-masing, punya aturan masing-masing. Anggota keluarga juga berbeda-beda, beda kepalanya, beda isinya. Ya dengan berbagai macam pertimbangan, insya Allah setiap pondok itu punya aturan disiplinnya masing-masing. Ya salah satu halnya, contohnya itu adalah masalah penjengukan santri. Nah itu seperti itu. Nah kemudian ada kaidah juga
Ya, ridho bisyai'i, ya ridho kalau kita ikhlas pada sesuatu, ya ridho bima yatawalladu minhu, maka kita pun harus ridho dengan sesuatu yang terlahir darinya. Lah, maksud bagaimana? Lah kalau kita, ya misalkan kita menikahi, kita mencintai seorang perempuan gitu ya. Saya mencintai seorang, ya namanya Siti Fatimah. Ya, kalau kita mencintai Siti Fatimah, kemudian saya punya niat untuk menikahinya. Ya, ketika saya menikahinya Fatimah, kemudian ada hal yang kurang menurut kita tentang Fatimah, ya kita harus ridho juga. Ataupun keluarganya ternyata nggak cocok dengan kita. Lah, kita nikah sama Fatimah, kita suka sama Fatimah, ridho dengan nikah Fatimah. Loh, kok kenapa kita nggak ridho dengan keluarganya? Jadi kita ridho dengan Fatimah, kita ridho menikahi Fatimah. Nah, maka apapun kondisinya, apapun kondisi keluarganya dan sebagainya, kita pun harus menerimanya. Nah, sama halnya ketika kita itu mondok di suatu pondok. Ya, ketika kita ikhlas, kita niatkan bismillah nawaitu, saya mondok di Darul Mujadah, bismillah. Ya, seorang orang tua kemudian punya niatan untuk mondok di Darul Mujadah, bismillah nawaitu, ya anak saya, putra saya, ya putra saya satu-satunya atau putu saya yang ganteng, yang soleh, yang baik, saya titipkan Darul Mujahadah. Bismillahirrahmanirrahim, ridho. Ya, kemudian ketika sudah niat ridho kita mondokkan anak kita Darul Mujahadah, otomatis ya secara tidak langsung kita pun harus mengikuti apa-apa yang ada di Darul Mujahadah selama itu tidak melanggar aturan, baik aturan negara ataupun aturan syariat. Nah, itu kita ngikutin. Misalkan Darul Mujahadah itu nggak boleh pakai kaos oblong santri putranya, ya kita ikutin. Oh, itu aturan di Darul Mujahadah. Di tempat manapun ya pasti ada aturan masing-masing gitu loh. Dan aturan di Darul Mujahadah nggak mungkin sama dengan aturan yang di tempat lainnya itu. Nah, asalkan juga tentang penjengukan santri. Nah, kalau kita sudah niatkan kita itu mondok Darul Mujahadah, ya otomatis kita mau nggak mau orang tua harus ikhlas, harus ridho, tidak bertemu dengan anaknya. Ya, sakit memang sakit, sedih jangan dibayangkan betapa sedihnya seorang orang tua yang punya anak kecil, biasa tidur bareng, biasa makan bareng, biasa memanja-manjaan, semuanya itu disiapin oleh ibunya, dan sekarang anaknya itu hidup mandiri di pondok bersama teman-temannya. Pasti ketika ibunya makan ingat anaknya, anak saya ada makan apa belum ya. Ketika ibunya mau tidur ingat anak saya ini lagi hujan, lagi gini-gini, pakai jaket apa tidak. Ya itu jangan tanyalah. Orang tua itu luar biasa, ya sangat luar biasa. Orang tua itu bisa mikirin anak-anaknya, dan itu ya semua wali santri yang merasakan lah. Ya, semua wali santri merasakan bagaimana rasanya ketika tidak bertemu dengan anaknya. Itu pastilah kalau kan seperti itulah. Disinilah yang mondok itu tidak hanya anaknya saja, tapi juga orang tuanya juga ikut mondok. Bagaimana? Ya ikut mondok, ikut belajar, ikut mengajarkan disiplin kepada anak-anaknya. Ketika kita orang tua disiplin, insya Allah anak itu mikir, oh iya ibu saya ikutin aturan pondok, bapak saya ikutin aturan pondok, ya saya juga harus ngikutin, taat sama aturan pondok juga. Nah, setelah tidak langsung itu kita yang mendidik anak kita. Oh ya, ada peraturan maklumat, tidak boleh bertemu dengan santri. Ya maka ya kita jangan mencuri-curi ya kesempatan ya. Nah itu. Nah, jadi ketika kita mondok itu ya kita totalitas. Bahkan dulu dengar cerita para pendahulu itu, kiai ulama itu, ketika mondok itu orang tuanya itu sambil bawa kain kafan gitu ya, kain mori itu dibawa nyerahin, ini anak saya ya, ini anak saya biadi ya, ini saya, ini kain kafannya. Jadi berharap ya mati di pondok itu
Dan mati di pondok itu kan fisabilillah gitu loh. Ya, man kharaja kita bil ilmi gitu kan. Barang siapa yang keluar untuk cari ilmu, udah fisabilillah, jannah janjinya. Nah itulah sekarang ya, makanya kita sama-sama belajar, kita belajar sama-sama mengerti lah, insya Allah pondok itu gak akan membuat susah wali santri nggak ada, semuanya untuk maslahat insya Allah. Dan yang paling penting untuk wali santri dan mujahadah atau untuk santri dan mujahadah, udkhulu fi daril mujahadah kafah. Jadi masuklah, nyantrilah di darul mujahadah itu secara kafah, secara sempurna. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti ya gagal faham, pondoknya tanggung. Oleh karena itu, mari kita bersinergi antara wali santri dengan azatid, dengan sang buah hati juga. Kita sama-sama mondok di Darul Mujahadah dan sama-sama berdoa semoga corona cepat pergi, sehingga mudah-mudahan nanti ada maklumat yang terbaru dan penjemputan itu tidak hanya satu kali dalam setahun seperti itu. Dan juga tidak hanya penjemputan ya, dengan disiplin-disiplin yang lainnya lah, yang mungkin menurut bapak ibu itu nggak terlalu keras sebagainya, ya semua untuk santri lah ya. Di pondok nggak boleh ngerokok, di pondok nggak boleh pakai levis. Nah itu hal-hal yang sangat wajar. Di semua tempat juga punya disiplin masing-masing, dan Darul Mujahadah juga punya disiplinnya masing-masing. Jadi ridho bidaril mujahadah, ridho bima yatawalladu minhu. Ya kalau kita ridho, ikhlas, niat untuk masuk Darul Mujahadah, niat untuk menyantrikan anak Darul Mujahadah, otomatis kita pun harus ridho dengan semua yang terlahir darinya itu, entah itu aturan, maklumat, SPP-nya naik gitu sebagainya. Ya kemudian jangan naik ya. Itu juga kita harus ridho juga. Dan udkhulu fi daril mujahadah kafah, ya masuk di Darul Mujahadah itu secara sempurna, secara totalitas, jangan setengah. Sudah masuk kena ayat langsung saja ke dalam, langsung total kita ambil semuanya yang ada di Darul Mujahadah. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Santri Darul Mujahadah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.